Ingat, hal ini harus disikapi dengan serius. Ya, hal ini harus disikapi dengan serius. Sehingga para ulama-ulama ya, dari berbagai negara berfatwa, kebanyakan fatwanya sama. Sehingga sholat Jumat dan sholat berjamaah ya, boleh ditinggalkan, ganti dengan sholat duhur, sholat Jumatnya. Ya. Jangan menganggap kepada fatwa ulama ini salah. Fatwa ulama ini melihat untuk menetapkan satu hukum itu bukan bukan hanya dengan penelaahan sekilas lah, tapi penelaahan yang sangat detil, yang sangat luas. Dilihat dulu faktor penyebab, dilihat dulu faktanya. Dilihat dulu bagaimana kejadian di Cina, bagaimana kejadian di Tiongkok. Oh, tadinya tidak mengira, akhirnya kumpulan di sana di sini ya cuek-cuek saja, anak muda semuanya, orang tua, anak-anak ya cuek, kumpulan malam hura-hura kumpul bersama. Sama di Italia juga, maka tidak mengira akan secepat itu. Sama di Iran juga begitu. Ya seperti kalian sekarang di Indonesia juga sama, banyak warga Indonesia juga yang akhirnya memperolok-olok ya, atau mentertawakan, merasa bahwa dirinya sebagai penonton. Nah, la haula wala quwwata, lalu menganggap salah kepada fatwa ulama, dianggapnya takut oleh corona kan? Sehingga menganggap ada yang mengatakan ini ulama yang nggak bener nih, gitu kan? Ulama nggak bener ini. Kita bertakwa, janji Allah dan sebagainya itu kan. Kalau berjamaah, apalagi berjamaah sholat subuh, janji Allah begini dan sebagainya. Pahami oleh kita. Sekarang kita sedang ngaji, sedang ngaji ada dalam jaminan Allah. Andai kata datang macan umpamanya ke kita, kan? Bagaimana kita? Kan? Apakah harus diem? Udahlah ngaji aja terus, gitu kan? Apakah orang jangan takut. Yang jelas-jelas menurut adat mencelakakan menurut adat. Ya kan? Loh, tapi kan ada wali-wali Allah yang ketika datang macan, ingat Buya sering katakan, iman seseorang, doa seseorang tidak sama. Doa muslimin itu tidak sama, ada yang sudah tingkatan mustajab, ada yang belum. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mungkin kalau melihat keyakinan beliau pribadi, beliau bisa saja dengan doanya ya selamat, bisa saja, ya kan? Tapi kan beliau sebagai pemimpin melihat kemaslahatan umum. Karena iman manusia itu tidak sama. Jangan sampai keberanian seorang pemimpin, ya kan, lalu menjadikan sebab kecelakaan prajurit. Begitu pula tidak boleh, gitu kan? Keberanian seorang ulama karena keyakinannya sempurna tapi bawa umat. Ya kan? Ya sudahlah, kita rame-rame kumpul-kumpul, jangan takut. Kita ada dalam takwa, kita ada dalam jaminan Allah, kita ada dalam ridho Allah, jangan takut. Mati pun syahid. Ya kalau berani ya silakan. Tapi kalau sudah membawa umat, nanti kalau ada umat yang terkena, apakah ulama ini tidak disalahkan? Ya, bukankah kita dengar dalam hadis sahih, ya? Ada seseorang yang wudu mau diganti dengan tayamum, lalu bertanya kepada rekannya, sama-sama sahabat, tuh, bisakah saya menggantinya dengan tayamum? Enggak bisa, harus dengan wudu. Akhirnya ya, dipaksakan. Begitu dipaksakan meninggal dunia. Ya, disalahkan itu. Ya, yang memaksakan seperti itu disalahkan. Allah. Nah, kalau Buya kalau melihat keberanian secara pribadi, kan?
alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah kasih keyakinan dalam diri Buya, Allah kasih keyakinan, alhamdulillah, kan? La khauf, tidak takut. Tapi kalau Buya mengajak semua masyarakat, sudah kita ngaji tabligh akbar terus jalan, kan? Lalu andai kata ada yang terkena, kan iman orang itu tidak sama, kan? Dan ini sudah nyata-nyata, faktor penyebabnya sudah nyata, bukan faktor penyebab yang hoak. Kalau faktor penyebabnya hoak, baru, gitu kan? Ini mah kan belum nyata. Apa kamu menunggu kamu kena, gitu kan? Apa tidak cukup nyatanya yang sudah terjadi sekarang sehingga sampai masuk ke Indonesia, masuk ke Bandung, masuk ke, Masya Allah, masuk ke Jakarta, masuk ke sana, masuk ke sini, Masya Allah. Sekarang sampai angka yang sekarang itu sudah meningkat dari 117 menjadi berapa? Udah banyak sekarang. Sudah banyak sekarang. Begitu cepatnya. Begitu cepatnya. Nah, pahami. Ya, pahami. Ini khawatir dengan fatwa ulama, yang mana ulama sayang kepada umat, sayang kepada keselamatan jiwa umat, muslimnya, non muslimnya. Ulama berfatwa jangan, udah, untuk sementara di wilayah-wilayah yang jelas-jelas sudah terkena tuh, di sana tuh kan salat Jumat dibolehkan tuh untuk di rumah, ganti dengan salat duhur kan, di daerah yang sudah terkena. Ya, alasannya jelas apa alasannya? Alasannya takut. Ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa kamu mesti takut? Loh, kamu yang bertanya benar nggak takut? Ya. Kalau ular kobra dilemparkan sama tubuh kamu langsung, benar kamu nggak takut? Ya. Jangan takut selain kepada Allah Jalla Jalaluhu. Benar. Benar gak nih? Ya, kamu jangan bertanya, jangan takut. Takut itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Ya. Sehingga agama merespon ketika ada kan hamba Allah yang takut oleh sesuatu, direspon oleh Allah. Tidak mungkin ada hukum pemindahan, kan? Tidak mungkin, yakni ada pemindahan dari satu hukum kepada hukum yang lain, gitu kan? Dan ini hukumnya datang dari Allah. Tidak mungkin kalau Allah tidak merespon rasa takut hambanya oleh makhluk.